Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga-warga yang beli barang mahal yang ternyata dari Cina juga son barangnya son. Ternyata ada beli Hermes, ternyata haknya sama ya kayak HH yang lain. Ternyata Hongkong hanya Hongkong son ternyata son ya kan. Belakangan ini jadi lagi pada rame supplier Cina itu pada ngomong son bahwa ada barang-barang yang kita produksi sendiri di sini. Ya kan? Kemarin ngakunya dari Made in Italy. Yo, ternyata. Itu sampai ke luar negeri kan? Sampai ke luar negeri. Iya, rame juga di luar negeri. Rame di luar negeri. Di Indonesia juga lagi rame banget Indonesia nih ya kan. rame, Kemarin ya. sempat di Twitter rame tuh orang pada ngomongin. Karena pada ketahuan atau Enggak, pada kaget orang-orang. kaget. Iya. kalau gue sempat beli, Hah? yang kaget sempat beli nggak tapi? Nggak tahu. Paling ngomongin orang doang. Oh ternyata dia dari Cina ya. Sama doang. aja yang punya gua sama ini dia sombong gitu kan. Nah, sama seperti saya yang dari marketplace Oren. Tidak. Gitu, Sama-sama Son. kulit jeruk ternyata. Kulit. Walaupun ini sebenarnya ya gue nggak kaget sih. Oh gitu. Nggak begitu kaget gue. Karena apa? Kayaknya emang udah feeling emang pasti dibikin di Cina sih menurut gua. Walaupun sekali lagi itu belum 100% terbukti ya. Iya. Itu baru ya mungkin Cina kesel sama Amerika atau gimana gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Mungkin ada level-levelnya juga ya kalau udah sampai ratusan juta miliaran kayaknya nggak dari Cina kayaknya. Mungkin, Bisa jadi. Dari Taiwan. Vietnam. Oke deh kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini di mana kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang luar biasa seru ya Sonnya dan juga mencengangkan. Salah satunya ada dari Indonesia nih. Topik pertama kita ya kan. Seru banget. Ini semua kita kumpulkan topik-topiknya bersama dengan para sobat loteng tercinta kita ya kan yang selalu join live kita setiap hari Selasa. Nah, notifikasinya bahkan ada di Discord kita ya. setiap kita Ada di live Discord kita. Otomatis. Langsung aja cek link di deskripsi, join Discord kita. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak cerita tentang cewek Indonesia yang diburu Interpol gara-gara nipu banyak orang, Son? Ini internasional berarti. Internasional. Yang pasti tidak bisa di-pay. Jadi ceritanya gini, wanita yang gue omongin ini itu namanya Azura Luna Mangunharjo. Dia adalah anak dari salah satu orang terkaya Son di Indonesia. Dia juga merupakan lulusan dari salah dua universitas terbaik di Amerika Son, Harvard dan Brown, lu bayangin. Waduh. Penampilannya si Azura ini juga luar biasa classy ya. Pokoknya ya ala-ala sosialita lah Son. Dia juga punya kepribadian yang sangat magnetik. Jadi tiap orang ketemu dia pasti pengen nongkrong lagi sama dia Son. Karena dibayarin. Bukan. Bahkan sampai anaknya Joe Biden nih, si Hunter Biden itu sampai terpikat Son sama dia Son. Jadi mereka sering komunikasi gitulah. Dan si Hunter ini sangat percaya dengan ceritanya Son. Hal ini bisa terjadi karena si Azura ini adalah orang yang sangat percaya diri, elegan, pintar, dan karismatik Son. Tapi sayangnya latar belakang yang keren itu semuanya bohong Son. Gue pernah denger deng itu deng. Jadi kan dia ngakunya Putri Siam sama calon ratu Indonesia kan. Mungkin si Hunter ini lupa Google waktu itu sih. Karena Putri Siam itu julukan buat kerajaan Thailand. Nah bener tuh Son ya kan. Karena kurang riset. Gue ceritain dulu ya awal muncul kecurigaannya Son. Semua ini itu bermula dari kecurigaan para sosialita yang merasa kok kayaknya cerita dia ini terlalu sempurna gitu Son. Oh, bokis Kayaknya nih gitu kan. Soalnya kelihatannya latar belakangnya ini kok sangat luar biasa gitu Son. Udah putri bangsawan, udah anak orang paling kaya ya kan. Pendidikan juga bagus. Sehingga para sosialita panas juga gitu Son ya kan. Akhirnya mencari tahu tentang latar belakang dari si Azura Luna. Ternyata setelah dicari-cari gak ada satupun catatan resmi yang bisa memverifikasi cerita dari latar belakangnya si Azura Luna ini Son. Terus dia ini juga suka belanja barang-barang mewah Son. Yang dari Cina tadi itu yang tadi di awal kita omongin. Tapi pakai cara ngutang Son. Tiap si Azura Luna ini ditagih hutangnya Son, dia selalu alasan. Dia bilang katanya uang saya lagi dibekuin di luar negeri katanya Son. Kayaknya udah ada kripto sekarang ya. Jadi udah gak bisa pakai alasan yang sama. Jadi dia mesti buka restoran dulu baru bisa dicairin duitnya. Nah itu dia. Kalau bisa franchise Son. Jadi susah kita menelaahnya ya kan. Terlalu banyak ya bang. Beberapa orang yang pernah dekat dengan Azura Luna ini juga mengklaim bahwa cerita yang dia ceritakan itu suka berubah-ubah Son. Bahkan nama lengkapnya dia aja itu juga suka berubah-ubah coba. Kadang-kadang Azura Luna, kadang-kadang Lucinta Luna. Genrenya berubah juga. Nah, ya namanya orang bohong susah lah ya. Tiap hari harus nutupin lubang terus kerjaannya ya kan. Ingatannya mesti kuat
kuat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa aja sih penipuan yang dilakukan oleh si Azura ini kok sampai diburu sama Interpol gitu kan? Yang pertama nih, dia tuh suka jualan tas dan perhiasan palsu, Son. Salah satu kejadiannya itu dia pernah jual tas Hermes seharga 1,2 miliar rupiah. Dia ngomongnya ini koleksi pribadi saya. Orang percaya dong karena kan dia ngakunya anak orang kaya. Iya. Ternyata pas tasnya itu dicek palsu, Son. Dicek sama orang yang paham dong tentunya. Iya. Nah, diduga-duga nih, Son, tasnya itu dibeli dari salah satu penjual tas palsu berkualitas tinggi dari Shenzhen yang namanya Ling Ling katanya, Son. Ya kan? Beneran gak? Ternyata sama asalnya sama Hermes yang asli. Pantes. Pas di pengadilan loh, kan sama aja katanya. Cuman beda kafling doang produksinya. Terus dia juga nawarin lowongan kerja palsu, Son. Waduh. Bilangnya katanya kalau misalnya orang mau nanti dimasukin ke perusahaannya dia. Tapi dia minta biaya administrasi dulu di depannya. Kalau lu bayar nih ya lu ntar masuk deh ke perusahaannya bokap gue lah, kan gue konglomerat katanya gitu. Habis dibayar dianya ngilang, Son. Sering terjadi sih itu. Iya makanya begitu tuh. Biasanya di pabrik ya, Son, kalau begitu gitu ya. Iya kan? Iya bener. Biasanya di pabrik kan? Iya. Walaupun kalau kejadian di sini orang nggak bisa kabur kemana-mana sih, Son. Tanjung Priok kan macet kemarin. Stuck. Orangnya stuck nggak bisa kemana-mana kan? Ada orang Korea marah-marah lagi kan? Terus dia juga pernah ngaku hamil, Son, sama pacarnya. Jadi dia menyampaikannya dengan dramatis ya kan. Dan dia sampai nunjukin hasil USG juga, Son. Tapi nggak tes DNA? Nggak tes DNA. Karena nggak ada bayinya sebenarnya kan. Nipu. Iya, aku tes DNA. Pacarnya ini orang kaya, Son. Iya. Jadi dia nuntut mana sih nih untuk membiayai anakmu nih. Iya gitu, nuntut biaya. Anaknya fiktif ternyata. Iya, fiktif anaknya ternyata, Son. Walaupun abis itu muncul juga sih ada pacar yang lain ngaku, loh katanya itu anak saya, ada yang gitu juga, Son. Ada tuh gitu. Ada suratnya juga gak sih? Pacarnya dari Pamulang apa dari mana? Jadi pokoknya intinya dia tuh minta dukungan finansial lah, Son. Karena dia harus berhenti kerja dan mau fokus pada kehamilannya. Ternyata ya bohong lagi gitu kan. Dan hasil USG-nya itu ternyata punya orang lain, Son. Dan masih banyak lagi deh pokoknya penipuan-penipuan lainnya gitu. Tapi yang paling sering ya jualan tas sama perhiasan palsu itu. Sampai akhirnya di suatu hari ada seorang korban yang menyewa private investigator atau ya detektif swasta lah buat nyari tahu siapa sih sebenarnya si Azura Luna ini. Dan hasilnya identitas Azura tidak bisa diverifikasi sama sekali, Son. Temuan ini mendorong korban untuk membuka diri ke media. Salah satu media yang menginvestigasi Azura Luna itu adalah South China Morning Post yang akhirnya membuat banyak korban lain ikut bicara juga kan. Media ini kemudian menemukan fakta bahwa nama asli Azura Luna adalah Enjang Widi Palupi, Son. Mbak Enjang. Ia adalah seorang perempuan asal Kediri yang lahir di tanggal 27 Oktober 1978. Bahkan kalau lu cari di Google nih, muncul tuh biodata dia pas SMA, Son. Ya kan? Lengkap itu semuanya, ada namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, bahkan nama orang tuanya juga ada, Son, di situ. Coba bayangin. Gila ya. Karena emang buruan Interpol sih ya. Iya. Itu sebenarnya kayak biodata di buku-buku SMA gitu loh, Son. Mungkin gua gak tahu buku tahunan atau apa ya. Tapi ya kayak biodata di buku tahunan lah, jenisnya seperti itu. Sampai hari ini dia masih diburu oleh polisi dari berbagai negara. Tapi ya nggak ketangkap-tangkap juga, walaupun sebenarnya dia tuh pernah ketangkap, Son, di tahun 2018. Ya gara-gara jualan tas Hermes palsu tadi. Tapi habis ditangkap, dia berhasil bebas lagi, Son, dalam waktu kurang dari 24 jam. Tentunya hal ini terjadi berkat bantuan dari dua pengacaranya yang dari Washington ya. Dari Anna Delvey nih orang, Son. Sampai hari ini gak ketangkep loh. Tapi ini versi Indonesianya berarti ya. Ini versi Indonesianya. Dan ternyata malah lebih gak ketangkep lagi, Son. Seingat gue dia orang Bali ya sebelumnya ya. Orang Bali sebelumnya ya. Orang Bali, suaminya perhotelan kerja di hospitality, di Hong pindah Kong. ke Hong Kong. Iya kan? Iya. Makanya dia masuk circle sosialita itu dari Hong Kong dulu. Hong Kong suaminya itu di perhotelan ya kan. Tapi bisa nyampe ke Amerika ujung-ujungnya ya. Iya, Paris ya kan, gitu-gitu kan. Iya, gila banget sih. Gigih sekali ya dalam tipu menipu nih orang ini ya kan. Ternyata di Bali bisa nemu Asyeng sukses juga, Bang. Nah, itu dia ya kan. Walaupun kebanyakan Asyeng memang sukses sih, Bang. Saya dengar. Emang karakternya itu luar biasa karismatik dan dia jago memanipulasi orang, Son. Jadi orang banyak yang ketipu tuh. Mungkin dia teknik ngejilatnya tuh luar biasa kali ya. Nah, bukan cuma sekedar ngejilat sih kalau menurut gua sih. Pasti kayak dia elegan juga penampilannya. Emang karismatik ya. Karismatik, pembawaannya pasti meyakinkan gitu. Biasanya begitu tuh. Sehingga orang banyak yang percaya. Oh, sama dia bilangnya ini ya, punya saham hotel ya apa segala macam kan. Oh iya gitu ya. Oh iya, macam-macam lah bohongannya dia, bohongannya dia macam-macam sih. Macam-macam. Saya punya saham di Four Seasons gitu. Ada sih. Oh,
Omnivore season. 10% apa ya ngomongnya? Satu lot. Enggak, dia ngomong 10%. 10%. Gila sih. Padahal ngeri juga ya kalau dia ngomong saya alumni Harvard gitu ya. Orang ngeceknya gampang sekali gitu kan. Tapi masih ketipu juga buktinya. Iya. Yang susah kan waktu ijazahnya pakai kacamata, ternyata itu kan lebih susah. Nah, ngetrace-nya kayak gitu kan. Itu kan maksudnya keabsahannya yang menentukan udah bukan orang umum lagi, Son, tapi lawyer berdasi. Bisa dibilang ya kalau wanita itu kalau mau menipu tuh pasti lebih jago, Son. Iya sih. Pasti lebih jago. Dan dia kan mungkin di sosial media kan juga kencang juga kan. Dia nipu salah satunya di sosial media juga. Iya, ngepost yang foto apa barang-barang brandednya dia, nginep di suite hotel ya kan. Tapi emang ada yang kasusnya yang cowok yang nipu yang itu yang Tinder kan. Yang Tinder ya bisa. Itu gila juga. Gila, berapa miliar itu? Tinder swindler kan? Tinder swindler. Iya, tahu Simon itu kan. Iya. Nah, itu kalau kalian pengen kita bahas tuh tulis di komen tuh ya. Tinder swindler ya bisanya nipu orang desperate. Bener sih. Kalau dia orang yang top bisa ditipu sama dia, jauh lo pengen. Ilmunya lebih ini ya. Kalau yang sono lebih bengis. Kalau ini bener-bener masih kelas ya jatuhnya ya. Kalau ini lebih apa ya? Gue ngomongnya lebih licik kali ya. Lebih licik kali ya. Iya. Jadi sampai orang yang top tuh bisa tipu sama dia, lo bayangin. Nah, kalau tadi kan penipuan publik ya. Kali ini gue bakal ceritain tentang rahasia ilmuwan yang ditutupin dari publik. Chat. Lo tau gak sih kalau Isaac Newton ternyata belajar ilmu terlarang yang sampai ditutupin selama berabad-abad, Chat? Waduh, kok bisa begitu, Son? Tapi bukan ijazahnya kan ditutupin. Buat yang lupa, Sir Isaac Newton itu adalah bapak fisika. Atau mungkin lo lebih ingat sama orang yang paling jatuhan apel ya kan. Habis itu nemuin teori gravitasi. Bener. Tapi harusnya semua orang tahu karena ada buku yang rilis tahun 1978 Syed, yang meranking 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah. Sir Isaac Newton ini masuk ke peringkat 2 Syed. Wah. Di atasnya Yesus. Gila. Nomor 1 Nabi Muhammad tapi. Iya. Sekarang gue bakal ngomongin tentang Newton, tapi bukan yang kita pelajarin di sekolah Syed. Jadi sisi gelapnya yang jarang diketawain orang-orang. Ternyata Newton tuh menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk melakukan penelitian rahasia yang bahkan orang-orang terdekatnya pun nggak tahu. Wah, penelitian apa itu? Karena kalau ketahuan kemungkinan besar dia penjara atau bahkan diganti. Soalnya kemarin yang nggak bayar makan siang aja nggak di penjara kan? Kan yang punya penjara. Ini lebih serius dari itu, Brazan. Gimana coba ceritain cepetan. Tarik mundur sedikit, Newton tuh kan emang orang jenius ya kan. Di umur 24 dia udah nemuin kalkulus sama teori gravitasi. Banyak kan paling ya nemuin apa? Skin Hunter x Hunter umur 24 Son ya kan. Ente juga tapi ya? Iya lagi. Masih sibuk belajar pakai Fanny main poker. Makanya kita nganggap Newton kan sebagai salah satu ilmuwan terpenting sepanjang sejarah. Terpenting, Sean. Kalau nggak ada Newton, gue nggak tahu kenapa bisa gini. Sampai 200 tahun setelah kejadiannya Syed, di tahun 1936, dunia mendapatkan gambaran lain dari Newton. Jadi di hari itu, Gerard Vernon Wallop yang dikenal sebagai Earl of Portsmouth ke-9 melelang isi peti logam yang besar di London. Isinya adalah ribuan halaman catatan tulisan Newton sendiri. Jadi manuskrip yang belum pernah dilihat sebelumnya lah. Berisi sekitar 10 juta kata yang mewakili keseluruhan karya seumur hidupnya Newton lah. Dan itu gak ada yang tahu Syed sampai hari itu. Karena Newton tuh gak ninggalin wasiat atau apapun, dia gak ninggalin. Semuanya dikasih ke kerabatnya semua. Nah pas kerabatnya lihat, mereka pikir ya ini kayaknya harus disembunyiin aja gitu. Nah kan pasti banyak yang nanya dong, kenapa dilelang gitu sama si Gerard ini kan. Alasannya cuma satu Syed, bokeh nih. Oh bokeh, gak punya duit. Tapi sayangnya tulisan tangannya kurang banyak peminatnya Jet. Lakunya waktu itu cuma 9.000 pounds. Jelek tulisannya? Oh bukan. Enggak ada yang ngerti soalnya kayaknya sih. Sampai dijual terpisah waktu itu. Jadi yang beli itu puluhan kolektor gitu. Dokumennya dipecah-pecah. Oh kayak jadi gak cuma satu orang. Disobek-sobek gitu-gitu kali. Enggak dong. Kan ada ribuan halaman tuh dibagi-bagi jadinya. Di antara pembelinya ada ekonom legendaris namanya John Maynard Keynes. Salah satu pencetus ilmu ekonomi tuh, Keynesian nih. Oh iya. Kayaknya kalau gak salah ya. Jadi dia itu datangnya telat waktu itu. Jadi dia cuma dapat 10% dari berkasnya itu Jet. Dan setelah dia lihat, dia anggap itu luar biasa sekali. Sampai dia ngabisin 1 dekade terakhir hidupnya buat nyari sisanya lagi Jet. Nah apa sih yang dia temuin? Itu adalah alkimia atau alkemis. Oh. Jadi para praktisi alkimia itu kan berusaha ngubah logam biasa jadi emas. Nyari ramuan ajaib yang bisa nyembuhin segalanya. Sama ngeramu eliksir kehidupan yang kalau lu minum bisa hidup selamanya tuh. Bahkan di salah satu dokumennya ada deskripsi detail untuk ngebuat sofik merkuri yang pada saat itu diyakini sebagai bahannya dari Philosopher's Stone lah. Apa itu? Ya batu yang bisa bikin hidup abadi katanya. Ya lu bayangin aja kan kalau dia bisa ngubah logam biasa di emas ya kan, udah pasti waktu itu bisa di penjara kan, ilegal jatuhnya ya kan. Iya, bisa jadi kaya banget pasti. Iya, ngancurin negara bahkan kan, ekonomi rusak ya kan. Dan sampai saat ini
ini ya nggak ada yang tahu yang transmutasi itu bisa mungkin terjadi atau enggak. Jadi alkemis ini sebenarnya agak mirip-mirip antara kimia atau chemistry dengan magic ya. Dengan sihir ya, Dengan kan? sihir kayaknya. Iya. Yang gue tahu sih Gabungan-gabungan begitu. itu. Banyak juga yang kalau misalnya kita nonton cerita tentang alkemis misalnya atau apa tuh pasti ada kaitannya dengan homunculus atau makhluk-makhluk yang diciptakan digabung. di lab gitu. Hewan sama manusia digabung. Ya kan? Jadi gila itu dokumen itu kan seluruh karya hidupnya ya kan. Jadi yang bagian kan dia matematikawan apa segala macam kan. Itu mungkin cuma nggak sampai sepertiganya sih. Tapi dia malah dikenalnya karena itu gitu ya. Iya. Oh. Yang sisa lagi kan nggak digubris. Iya. Jadi kurang dari sepertiga itu yang terkenal matematika apa segala macam. Sisanya dia bahas ada 2 sih. Alkimia tadi sama agama. Agama juga. 50% dari Alkimia dan Alkitab maksudnya gitu. Wow. Tapi kan banyak orang yang berpandangan bahwa wah kalau orang pintar itu ya ateis dong. Gitu banyak orang berpandangan. Iya. Realitanya tidak seperti itu. Realitanya nggak seperti Realitanya. itu. Tapi banyak orang menganggapnya gitu. Udah pasti ya kan. Oh kalau ilmuwan gini-gini biasanya dia tidak punya Tuhan. Banyak orang anggap gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali ya. Banyak lah. Kayak ilmuwan-ilmuwan dari ya kalau yang gue tahu ya dari Arab gitu banyak. Banyak yang dia ya Islam juga tapi dia ilmuwan juga gitu. Banyak. Tapi memang hidup memang seperti itu sih. Kadang kita 100%-nya kita tuh kadang kita dikenalnya karena 1% doang. Kadang kayak gitu. Tapi yang pasti yang menguatkan itu ya media. Maksudnya kita tuh sebenarnya orangnya gimana kalau media atau nge-pushnya lain pasti kebanyakan publik merasanya ya kita seperti itu orangnya gitu loh. Itu emang udah realita kehidupan sih kayaknya sih. Siapa contohnya emang? Ya banyak lah, maksudnya orang-orang kan makanya banyak yang menguasai media kan, yang udah kaya pengen bikin media, ya kan? Menteri sekarang pengen aktif bikin media kan banyak juga kan begitu kan, bikin podcast. Hah? Kan banyak juga begitu. Iya karena media itu penting memang untuk mengontrol gitu loh. Tapi gue rasa anak-anak zaman sekarang ya banyak lah, udah mulai banyak lah yang cukup. Maksudnya dia pengen tahu lebih dari apa yang disuapin. Benar. Banyak yang lebih kritis lah anak-anak muda zaman sekarang. Udah mulai banyak yang lebih kritis, banyak yang lebih mau cari tahu lebih dalam sehingga apa yang dilihat di media massa itu nggak langsung masuk kepala gitu. Karena itu sangat berbahaya sekali gitu. Belum tentu benar soalnya sih emang. Belum tentu benar yang pertama, dan yang kedua ya ada agendanya gitu. Iya. Lo itu dibelokin dengan sebuah agenda tertentu gitu loh. Bagi mereka kan pasti kejar-kejaran waktu kan. Jadi apa aja yang baru hal kecil yang didapat di media langsung dilepas kan, belum benar-benar Oh iya itu jelas dulu. Itu ya revolusi kan? Media digital tuh kayak gitu. Ya termasuk Sobat Loteng semua lah pasti gue yakin adalah orang-orang yang kritis dan membuka possibility kepada banyak hal gitu. Gak cuman apa yang dikasih tahu doang. Oh iya yang dikasih tahu ini. Terus kalau ada orang berpendapat beda, oh tidak mungkin itu, saya dulu tahu dari sini, dari buku ini gini. Oh itu belum tentu bos. Belum tentu. Gak semuanya itu sama. Semuanya evolving. Bahkan sejarah aja evolving. Berubah lah. Ini Isaac Newton baru tahu 200 tahun kemudian ya. Nah itu salah satu contohnya. Kalau mau tahu lebih dalam maksudnya ya, lu silakan riset sendiri lah gitu. Betul. Kalau lu pengen tahu lebih dalam gitu, untuk melatih kemampuan pikiran juga supaya benar. nggak ngasal langsung percaya gitu loh, atau menjatuhkan pendapat orang lain. Contohnya nih soalnya kan media ini kan ada banyak maksudnya. Orang punya tulisan tuh beda-beda. Ada yang misalnya bilangnya oh yang benar tuh A, dari media lain oh yang benar B, media lainnya lagi oh yang benar C, ya kan? Nah yang benar yang mana kalau kayak gitu? Kan kita susah nentuinnya, ya kan? Bahkan gue ada salah satu cerita nih bahwa media-media ini tuh udah masuk ke dalam game sekarang, Sam. Jadi gue ada salah satu cerita kali ini, tapi medianya itu media yang dikecam oleh negara-negara dan penguasa, Son. Ya kan? Yang gak rilis ke publik ya. Gak disensor lah. Jadi publik tuh cuma bisa baca sensorannya doang atau aksesnya diblokir dan lain-lain. Ternyata mereka ini masuk ke dalam salah satu game paling populer yang dimainin anak muda sekarang, Son. Di seluruh dunia. Lu tahu nggak ada map di sebuah game yang sampai di-ban oleh negara-negara karena mengekspos kekuasaan, Son. Game apa? Jadi map ini tuh sebenarnya ada di game Minecraft, Son. Namanya di Uncensored Library atau ya perpustakaan yang tidak disensor gitu. Map ini itu dibikin sama kumpulan jurnalis, Son, yang berasal dari sebuah organisasi yang bernama Reporters Sans Frontiers atau Reporters Without Borders, atau kalau yang di dalam bahasa Indonesianya Liputan Tanpa Batas. Map ini diluncurkan di tanggal 12 Maret 2020 yang bertepatan dengan Hari Anti Sensor Sedunia, Son. Jadi map ini tuh berisi banyak artikel-artikel terlarang yang dibuat oleh beberapa jurnalis yang disensor atau dibungkam oleh pemerintahan yang otoriter
otoriter, Son. Map ini dibangun dengan luas 300 juta blok dan memiliki tampilan seperti perpustakaan klasik yang mewah gitu, Son. Artikel-artikelnya pun bisa dibaca layaknya sebuah buku yang bisa dikonsumsi satu persatu di sini, Son. Tujuan utama dari dibuatnya map ini itu sebenarnya untuk memberikan ruang bebas sensor bagi para jurnalis. Kenapa Minecraft yang dipilih? Karena Minecraft ini merupakan salah satu platform game yang terkenal di kalangan anak muda di seluruh dunia. Dan Minecraft ini emang jarang di-ban, bahkan oleh negara-negara otoriter sekalipun, Son. Jadi masih bisa lolos lah gitu biasanya. Jadi dengan adanya map ini itu bisa ngebantu para jurnalis untuk tetap menyebarkan informasi walaupun platformnya itu bukan platform resmi gitu. Tidak seperti website atau media gitu. Di sini pengunjung dapat membaca artikel-artikel terlarang tersebut tanpa sensor sama sekali, Son. Pokoknya bebas deh kalau lu mau baca. Artikel apa aja yang ada di situ? Contohnya tentang artikel yang menulis tentang seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi yang dibunuh di Arab Saudi. Terus ada juga tulisan dari Ismail Alexandrani yang dia dipenjara karena kritiknya di Mesir. Terus ada juga artikel dari media independen yang namanya Grani.ru yang dilarang sama pemerintahnya Rusia. Terus karya-karya dari Nguyen Van Dai yang adalah seorang aktivis HAM yang dipenjara di Vietnam. Dan artikel dari Javier Valdez yaitu seorang jurnalis yang dibunuh karena liputan kartel di Meksiko, Son. Sadis. Tentunya dengan adanya map ini negara-negara banyak yang marah lah ya. Akhirnya ya negara melakukan langkah-langkah preventif gitu kan untuk menghalangi penduduknya dari mengakses map tersebut, Son. Walaupun tidak ada official statement bahwa negara-negara tersebut menghalangi map ini, soalnya mapnya itu nggak mesti online maininnya. Kita bisa download terus main secara offline. Gitu. Jadi kan pemerintah agak susah kan ngaturnya kan. Iya. Akhirnya yang diblokir ya situs-situs RSF-nya aja. Atau dipersulit lah kalau misalnya orang kepengen ngeakses mapnya Uncensored Library tadi, terutama di 5 negara yang tadi gue sebut. Meskipun proyek ini mendapatkan banyak kecaman, tapi banyak juga pujian yang datang, Son. Dari masyarakat pastinya ya. Enggak, dari media-media besar. Media besar. Iya, contohnya kayak BBC, terus Forbes, dan juga The Guardian, Son. Karena mereka bilangnya ini merupakan inovasi yang bagus, terutama di dunia digital, untuk tetap menjaga kebebasan jurnalisme, Son. Kok dari Tempo nggak ada tadi? Enggak. Perjuangannya beda sendiri gitu, beda lain lagi. Terus organisasi RSF ini juga banyak dapat penghargaan di bidang digital activism dan kebebasan pers. Karena dianggap menemukan cara baru untuk mengakali sensor secara kreatif dan damai, Son. Buat kalian yang penasaran apa aja sih isi artikel terlarangnya, silahkan cek di Google aja ya. Masih aktif nggak ya? Masih kali ya? Terakhir gue cek sih websitenya masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka Masih bisa dibuka websitenya. Ya ini merupakan langkah yang luar biasa gitu untuk melindungi jurnalisme. Itu mungkin loophole dari hukum yang ada kali ya. Nah, Mungkin nggak bisa diapa-apain kalau dari situ gitu kan. dan game Minecraft ini juga walaupun negara-negara yang pengawasan internetnya ketat tetap lolos juga ternyata. Ya walaupun ya banyak upaya-upaya blokir-blokiran sih. Tapi di negara sini mah kagak ada, bebas. Bebas ya. Kalian bisa langsung buka kok. Websitenya nggak diblokir, nggak diapa-apain di sini. Gila bisa baca beritanya. Iya. Kaget juga sih kalau lihat bocil gitu seret lagi bukaan Uncensored Library gitu. Nah, kan Minecraft itu sebenarnya bukan game bocil kalau di luar, Son. Iya. Di luar banyak yang udah dewasa masih main. Jurnalisme itu kan buat nyari kebenaran sebenarnya kan. Iya. Jurnalisme yang bener ya. Yang benar, mengungkap lah. Tapi ya balik lagi makin banyak faktor lain nih, faktor profit misalnya, pendapatan. Itu akhirnya jadi mencemari jurnalisme ini gitu loh. Iya. Akhirnya begitu. Ya pastinya awal-awal pada idealis juga pasti cuma lama-lama ya Butuh makan juga ibaratnya gitu ya kasarannya. Iya, kasarnya seperti itu ya. Benar. Walaupun ya nggak semua ya sekali lagi Nggak Nggak semua. Makanya kan kalau misalnya ngelihat ada media yang cukup jujur gitu, gue seneng kalau gue. Iya. Yang berani misalnya gitu kan, gue cukup seneng tuh gue tuh. Soalnya ya ibaratnya jurnalis emang kerjanya itu emang nyari kebenaran gitu. Yang paling benernya tapi ya. Iya. Tapi kan begitu misalnya pindah ke shifting ke dunia digital, akhirnya nyarinya klik. Beda lagi, ya kan? Ada banyak faktor-faktor baru lah yang masuk yang harus jadi pertimbangan gitu. Iya. Maksudnya hukum untuk jurnalis itu kan ketat sih menurut gue ya. Ketat, ada apa namanya perkumpulan persnya, lupa gue. Lupa. Ada yang ngatur lah pokoknya. Kalau lihat di film gitu kan, gila. Anggapannya lu jurnalis nggak bisa diapa-apain sih. Tapi masih banyak kejadiannya masalahnya. Kalau di film kan, emang lu berani mukul jurnalis misalnya, mana bisa ya kan? Soalnya, udah pasti kasus lu kalau ngapa-ngapain jurnalis gitu kan. Walaupun ya tidak boleh juga jadi ajang abuse of power ya, Son, tetap ya. Oh iya. Tetap harus di koridor yang bener lah gitu. Karena kalau di sini ya nggak mungkin kan kalau juralis dioyak-oyak gitu kan. Nggak mungkin. Makanya sekarang kita bisa buka Uncensored Library ini kan secara bebas kan. Iya. Tidak mungkin itu dioyak-oyak. Bahkan kadang-kadang dikasih makanan biasanya ya. Nasi bungkus maksudnya. Nasi kotak apa diajak makan, diajak duduk di kursi bundar malah, Son, terakhir gue denger. Iya. Sekarang dilemanya begini ya kan. Taruhlah
Oke, negara bebas misalnya, siapapun boleh ngomong apa aja misalnya. Kan kalau misalnya negara otoriter udah jelas, orang nggak semuanya boleh ngomong apa aja, ya kan? Negara demokratis semuanya bisa ngomong apa aja. Tapi abis itu dibilang hoax gitu kan informasinya kan, biasanya kan begitu kan? Di framing ke hoax, ya kan? Di karakternya, berarti sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Jadi walaupun beda sistem ya resultnya tetap sama aja gitu ya. Resultnya tetap sama, tapi kalau di demokrasi mesti lebih berjuang lagi lah kalau lu pengen ngancurin suara lain gitu. Ujungnya tetap yang berkuasa juga sih. Yang berkuasa juga kan sama Iya. kan, tapi lebih baik kalau menurut gua sih. Nah, tapi saya beneran serius, saya demokrasi harus dipertahankan itu di Indonesia ini. Betul. Menurut saya. Walaupun memang dengan banyaknya suara atau banyak orang yang ngomong gitu ya, banyak informasi-informasi yang mungkin bisa malah bikin otak kita jadi terradiasi, Son. Aduh. Bilangnya, Son, ya kan? Iya. Rusak otak kita, Son, lama-lama, Son. Karena mengkonsumsi informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah, gadgetnya mungkin kena radiasi ya kan? Isinya kena radiasi juga. Radiasi lagi, ya kan? Nah, ini ngomong-ngomong soal radiasi, Syat. Gue ada cerita ini yang benar-benar mengubah segalanya ini, Syat. Paling banyak radiasi tau gak di aplikasi mana? Yang warnanya hitam, iya. Oh anjing. Baru nyadar lagi. Ada dua nih. Oh iya. Bukan hitam putih tapi iya. Dua-duanya. Lo tau gak ada jamur yang bisa makan radiasi yang ditemuin di Chernobyl sih? Loh, kok bisa begitu, Son? Jamur makannya radiasi. Jamurasi dong. Jadi di tahun 1990-an, para peneliti itu nemuin ratusan jamur hitam yang hidup di sekitar reaktor nuklir Chernobyl. Di sana mereka mikirkan, kok bisa jamur-jamur ini bertahan di lingkungan yang sangat ekstrim gitu. Nah, kemudian mereka mulai mikir dari sudut pandang yang berbeda, Zed. Gimana kalau jamur ini bukan cuma bertahan dari radiasi, tapi justru menggunakan radiasi tersebut. Soalnya di sana kan hampir nggak ada kehidupan yang bisa jadi makanannya si jamur kan. Iya bener. Makannya dari mana ya? Nah. Kalau jamurnya ente kan tahan tuh, nggak makan berbulan-bulan. Setelah diteliti, jamur hitam yang disebut sebagai radiotrofic fungi memiliki kandungan melamin yang tinggi. Melamin itu yang kayak di kulit manusia tuh, yang lindungi dari sinar UV kan, matahari. Oh. Bedanya di jamur ini buat ngelindungin dari radiasi. Nah, ketika jamur ini kena radiasi, pertumbuhannya bisa 3 kali lebih cepat. Nah, kok bisa? Karena ada namanya teori radiosintesis ya. Pas lo SD kan lo pelajarin fotosintesis ya kan, ngubah energi cahaya jadi energi kimia. Nah, cara kerja kurang lebih sama, tapi pakai radiasi. Jadi bukan dari sinar matahari, tapi dari radiasi ngambilnya. Dari radiasi. Sekarang pertanyaannya kan, apa sih manfaatnya buat kita? Soalnya yang kita tahu kan radiasi ini kan ngeganggu, ngerusak makhluk hidup ya kan. Tapi ternyata gara-gara penemuan ini, peneliti banyak nemu manfaatnya sih. Jadi sejak 2018, NASA itu udah melakukan banyak eksperimen, termasuk di stasiun luar angkasa internasional. Mereka pengen tahu apakah jamur pemakan radiasi ini bisa jadi pelindung mereka pas misi luar angkasa. Jadi semacam jadi armor gitu loh jamur ini ya kan. Nah, kalau potensi penggunaan lainnya yang pasti kan buat membersihkan limbah radioaktif ya kan. Sama satu lagi, membuka kemungkinan penggunaan dalam bidang bioenergi. Karena ini bisa dikategorikan sebagai sumber energi baru ya kan. Gitu. Luar biasa sekali ya. Berarti bisa membersihkan yang tadinya itu terkena radiasi nuklir, itu bisa dibersihin sama jamur ini. Iya. Salah satunya. Lingkungan kan banyak sekali ya kan. Wah, kalau berhasil di Chernobyl sih bagus banget berarti ya. Iyalah. Itu kan nggak bisa dihuni selama berjuta tahun kali itu kan. Iya. Chernobyl itu udah kota mati. Kota mati kosong, toksik lah tuh kota Nggak gitu bisa ya. dihuni. Bahkan lebih toksik daripada bos kita di kantor gitu maksudnya gitu ya. Buat yang nonton maksudnya. Mereka sih yakin itu bisa buat pelindung yang radiasi kosmik gitu, yang buat keluar angkasa. Oh iya. Mereka yakin bisa sih itu. Nanti akan dipakai untuk space exploration juga salah satunya. Astronot, ya kan, mungkin pelindung mereka. Karena kan yang pelindungnya tadi melanin itu sebenarnya kan. Yang kemarin kan Katy Perry kan habis dari lihat nggak? Keluar angkasa terus turun lagi, langsung nyium tanah itu. Iya, gue lihat. Katy Perry aja sujud syukur. Masa Anda enggak? Nah. Ya, jadi mereka itu unik emang jamurnya ini. Dia itu kalau di kondisi normal, maksudnya di tanah biasa gitu, mereka itu lambat tumbuhnya, nggak bisa. Karena sumber makanannya itu dari radiasi. Jadi kalau nggak ada radiasi ya mereka nggak bisa. Berarti orang yang petaninya di sana itu pakai baju itu apa anti radiasi dong berarti dong. Kalau mau nanemin jamurnya baru atau apa? isinya peneliti. Itu petani tergerah di dunia itu pasti. Ya kan? Iya. Kayak maskot MTV itu kayaknya itu. Memang jamur ini luar biasa. Bahkan kalau misalnya lu mau nonton, itu ada dokumenternya di Netflix. Ih, seru banget tuh. Kalau kalian penasaran, kalian coba aja tonton di Netflix. Gue lupa judulnya apa, tapi ada
ada series tentang jamur. Nanti ditongolin di sini deh. Jadi itu ngebahas jamur-jamur di seluruh dunia yang punya kemampuan yang unik-unik. Salah satu yang paling terkenal kita udah pernah bahas juga waktu itu, jamur ada yang bisa menentukan jalur paling efisien untuk stasiun di Tokyo kalau nggak salah ya. Bener. Bisa nelusurin labirin ya jamur, ya gila itu. Iya. Jadi jamur ini salah satu tumbuhan yang luar biasa ya soalnya ternyata ya. Padahal dia kan sebenarnya kan agak hama juga dia sebenarnya dia. Parasit dia. Dia tumbuh dari ngambil makanan dari orang lain, dari makhluk lain. Jadi bisa dibilang ya jamur ini agak curang lah gitu ya. Karena dia selalu mengambil makanan dari tumbuhan lain atau dari makhluk yang udah meninggal misalnya ya kan. Di manusia aja ada jamur kan? Ada. Yang bikin gatal-gatal apa segala. Ada bener. Atau di hewan-hewan kan? Iya, jamuran. Kucing, anjing misalnya atau apa. Jamuran kadang ya kan. Iya, makanya itu sangat curang tuh sebenarnya itu. Cara hidup begitu tuh ya kan. Sama dengan orang yang numpang di rumah orang lain, Son. Itu. Ya kan, apalagi minjem duit tapi nggak balik-balikin tuh. Itu juga. Itu adalah kecurangan-kecurangan di dunia ini gitu kan. Dunia ini sering terjadi. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kecurangan-kecurangan terbesar, Son, di dunia olahraga, gua ada satu cerita di sana. Cerita ini itu pasti mengagetkan, Son. Ya kan, baik buat lo atau buat penonton. Lo udah pernah dengar kecurangan terbesar yang terjadi di dunia olahraga belum, Son? Sepak bola nih? Bukan dong, bukan sepak bola gajah kali ini yang kita bahas ya, Son ya. Di suatu hari, tepatnya di tanggal 21 April tahun 1980, dunia olahraga dikejutkan, Son, dengan munculnya seorang wanita berumur 26 tahun yang bernama Rosie Ruiz. Dia mampu menyelesaikan Boston Marathon, which is itu adalah salah satu event maraton paling bergengsi di dunia ini, hanya dengan waktu 2 jam 31 menit dan 56 detik, Son. Rata-ratanya? Nanti kita sampai ke sana ya. Bear in mind, jarak tempuh dari larinya ini itu sekitar 42 km, Son. Full maraton. Full maraton 42 km 2,5 jam doang selesai. Rosie Ruiz kemudian langsung memecahkan rekor di Boston Marathon pertamanya sebagai wanita tercepat ketiga sepanjang sejarah maraton wanita, Son. Waduh, gila. Jadi pertama kali ikut Boston Marathon langsung pecah rekor peringkat 3 pelari wanita paling cepat di maraton tersebut, Son. Tentunya media langsung heboh. Bahkan koran New York Times dan Boston Globe itu memujinya sebagai pahlawan tak dikenal, Son. Dia bahkan langsung diwawancara TV nasional. Waktu itu TV-nya CBS. Tapi setelah penonton ngelihat dia di TV, beberapa bertanya-tanya, kok dia nggak terlalu berkeringat ya? Ngos-ngosan juga enggak. Bahkan rambutnya aja tetap rapih. Padahal abis lari 42 km. Gak lama setelah selebrasinya selesai, kecurigaan pun muncul. Karena ternyata, yang pertama nih, para pelari elit wanita tuh gak ada yang ngeliat si Rosie dari pertama lomba sampai selesai, Son. Yang kedua nih, fotografer dan para pengawas yang tersebar di beberapa titik itu gak ada yang punya dokumentasinya si Rosie Ruiz ini, Son. Yang ketiga nih, pas ditanya soal split time atau waktu tempuh antar titik, si Rosie ini kebingungan. Terus badannya si Rosie ini juga gak kayak atlet lari profesional gitu, Son. Mungkin lebih ke atlet CFD nih kalau yang ini. Jangan pas nyampe bawa somai lagi gitu. Nah, ya kan. Habis itu bidding foto sendiri, Son, di aplikasi, Son. Mana yang foto gua ya? Oh, ini nih bagus nih, 50.000 nih, 50.000, Son. Akhirnya bocor deh tuh ke media. Kalau para pelari dan officials itu nggak ada yang pernah ngeliat dia, Son. Sehingga hal ini akhirnya memicu investigasi lebih dalam terkait kejadian ini. Hasil investigasinya di part 2 ya, guys. Enggak bercanda. Jadi ternyata hasil investigasi ini menemukan bahwa si Rosie ini nyelinep ke dalam maraton tersebut 800 meter sebelum garis finish, Son. Makanya kalau misalnya dicek ke titik-titik maraton yang nggak ada catatan waktunya, Son. Orang dia larinya 800 meter sebelum finish kok. Ditambah ada seorang fotografer yang ngelihat dia tuh masuk dari kerumunan penonton. Jadi ternyata si Rosie ini bahkan dari awal tuh nggak ikutan lari, Son. Pas orang-orang pada lari, dia naik subway atau kereta bawah tanah yang kemudian diikuti dengan masuk ke jalur lomba dan pura-pura menang. Akhirnya beberapa hari kemudian pada tanggal 26 April 1980, Rosie Ruiz resmi didiskualifikasi dan disuruh mengembalikan gelar kemenangannya, Son. Untuk nantinya akan dikasih ke pemenang yang sebenarnya. Iya, nomor 2-nya mungkin ya. Iya benar, nomor 2-nya yang bernama Jacqueline Garrow. Jadi sebenarnya si Rosie Ruiz ini udah pernah curang di maraton yang sebelumnya, Son. Maraton yang New York. Dia curangnya ngelakuin hal yang sama kurang lebih. Jadi dia naik subway terus tiba-tiba masuk dari penonton. Oh, sebelumnya ketahuan juga berarti. Gak ketahuan. Ya akhirnya ketahuan setelah diinvestigasi. Ternyata di belakang dia juga pernah nih curang di New York nih. Setelah semuanya terungkap, kehidupan Rosie semakin memburuk. Dia sering kena kasus gitulah, mulai dari kasus penipuan bahkan sampai kasus narkoba. Bahkan sampai di akhir hayatnya nih, di tahun 2019 dia tuh masih nggak ngaku, Son, kalau dulu itu dia curang, Son, pas maratonnya Boston itu. Bisa ya gitu ya? Dia masih ngakunya ya dia tuh emang harusnya menang gitu, cuman dia dicurangi oleh orang-orang ini, oleh officials, oleh juri-juri dan lain-lain. Padahal simple sebenarnya kan, maksudnya kalau dia nganggap dia bener ya silakan diulang gitu kan.
Iya, ya Misalnya susah lah kalau diulang. Nggak di ajang selanjutnya gitu. Tahun 1981-nya gitu ya, setahun setelahnya. Atau kompetisi lain lah, bukan yang Boston gitu kan. Ya lu ntar dikamerain, dihitung, ya ntar lu lihat kalau bisa 2,5 jam ya lu oke. Iya benar. Jadi dia ini emang orang yang ini ya, sebenarnya dia tuh lahir di Kuba. Dia tuh datang dari kota Havana, Kuba gitu ya. Walaupun nggak nana ya, tapi di Havana dia. Nah di umur 8 tahun dia pindah ke Amerika Son pada saat itu ya kan, tinggal sama om sama tantenya. Dia tuh kesusahan sebenarnya waktu itu ya kan, karena kan bahasa Inggris kalau di Amerika. Kalau di Kuba kan bahasa Spanyol kan. Iya. Ya dia kesusahan, dia sulit bersosialisasi, dia juga nggak punya temen gitu karena dia umur 8 tahun baru pindah ke situ. Akhirnya dia struggle dan dia menemukan bahwa kayaknya saya harus jadi atlet nih gitu. Sorry, dia milih atletnya atlet lari waktu itu. Orang kulit putih atau hitam? Orang Latin sih harusnya. Latin ya. Namanya Rosie Ruiz gitu. Tapi bang gue pernah lihat banyak juga ya atlet maraton yang curang gitu ya. Banyak emang banyak. Gak cuma ini doang, ini gak satu-satunya sih. 10 ada kali. Tapi ini yang paling legendaris ini. Yang paling legendaris. Maksudnya udah yang kedua kali tapi kurang cantik mainnya ya. Iya, harusnya makanya. apa kayak dia basahin rambutnya berantakin kayak orang pada umumnya gitu. Mungkin yang pertama saya begini aja gak ketahuan. Meremehkan. Iya, besok nganggep enteng. Iya. Harusnya kan ya pura-pura ngos-ngos. Ya saya tidak bisa bicara banyak, tapi terima kasih banyak atas dukungannya. Dah saya istirahat dulu ya gitu aja ya kan. Dia ini enggak, dia selebrasi dia. Wah, ke TV sampai itu ini sebenarnya ceritanya panjang ini. Dia tuh sampai masuk TV klarifikasi, terus ada yang ngedukung dia juga sebenarnya kayak gitu. Ya maksudnya kan kalau misalnya emang nggak kuat lari ya udahlah lari dari kenyataan aja gitu kan. Maksudnya nggak usah lari maraton kalau nggak kuat gitu loh, maksud gua Son ya kan. Kan ada juga yang half marathon kan juga ada ya kan, yang 21 kan. Iya. Atau yang fun run 5 km. Iya bisa. Abis lari terus minum Milo di ujungnya, bener gak Son? Enak kan tapi? Enak sih. Enak lah. Padahal Rosie Ruiz ini tidak menerima tekanan yang segitunya kalau menurut gue. Berbeda lah dengan kehidupan di Jakarta saat ini. Maksudnya kan kalau misalnya kita kenalan, pasti pertanyaan kedua setelah nama kan pace lu berapa kan gitu. Kan pasti kan gitu. Pace lu berapa gitu. Tapi mungkin orang gak percaya juga karena rata-rata mungkin yang menang orang kulit hitam misalnya kan. Karena kan gennya beda. Nah ini ngomong-ngomong soal genetik ya, gue ada cerita tentang ditemukannya DNA manusia purba. Wah, masih ada tuh. Masih ada. Coba ceritain. Lo tau gak sih ditemukan DNA manusia purba yang ternyata masih ada sampai sekarang, Chat? Loh, kok bisa begitu, Son? Jadi ceritanya di tahun 2010 ada penemuan gila. Mereka nemuin cabang evolusi manusia yang sebelumnya gak diketahuin. Nah pas mereka lagi ngetes tulang jari kelingking yang dikiranya itu dari Neanderthal. Kalau yang belum tahu kan, Neanderthal itu manusia purba yang udah punah sebelum Homo sapiens kan? Iya, jadi bahkan masih ada sampai saat ini karena kawin silang sama Homo sapiens kan. Mungkin sekitar 1-2% orang Eropa dan Asia Timur tuh masih punya DNA Neanderthal ini. Tapi ternyata bukan, Chat. Jadi anggapannya ini milik sepupu misterius yang hidup berdampingan pada masa itu. Namanya Denisovan. Nama itu diambil dari gua Denisova di Siberia, tempat fosil itu ditemui. Nah setelah itu mereka juga mengidentifikasi rahang yang ditemui di Tiongkok yang ternyata termasuk Denisovan juga. Nah pasti banyak yang nanya juga dong, kok bisa kawin silang gitu? Emang ketemunya di mana? Ada salah satu teori paling terkenal tentang asal-usul manusia modern. Namanya out of Africa atau keluar dari Afrika. Menurut teori ini, manusia modern atau Homo sapiens itu berevolusi sekitar 200-300 ribu tahun yang lalu di Afrika. Nah sekitar 50.000-70.000 tahun yang lalu itu baru mereka migrasi keluar dari Afrika, menyebarlah ke Asia, Eropa, dan akhirnya ke seluruh dunia gitu. Nah pas mereka migrasi, mereka itu berinteraksi lah, dan yaitu kawin silang sama Denisovan dan Neanderthal tadi. Bukan ya? Bukan. Belum ada gitu. Iya kan? Makanya studi genetik berdasarkan DNA modern dan kuno menunjukkan bahwa orang-orang di Asia Tenggara Kepulauan, terutama di Papua Nugini dan Australia, katanya memiliki proporsi tertinggi untuk manusia purba. Dan sebagian besarnya berasal dari Denisovan. Sekitar 4% lah DNA mereka itu Denisovan. Ya coba kita lihat aja nanti di masa depan ya, apakah ada penemuan baru gitu yang bisa dengan konkret menjelaskan tentang asal-usul manusia. Nah, Apakah ada, apakah bisa itu? kalaupun bisa juga agak sulit itu pasti ya. Karena kan udah lama banget kan kejadiannya kan. Tapi ya walaupun lama ya tetap harus sopan memang tadi memang. Karena kan kalau nggak sopan kan susah. Iya. Sopan kan pasti diampuni kan. Kalau orang yang sopan. Bener. Ternyata ada ya beberapa manusia yang masih punya DNA-nya si Denisovan tadi itu ya. 4% ya, sebaik 4% ya banyak kan ya. Neanderthal apa segala macem. Walaupun ini harus lebih dipelajari lebih dalam lagi kayaknya karena ada orang yang berpandangan berbeda-beda nih tentang penciptaan manusia. Tapi emang kalau tesnya itu beneran ada ya yang kayak
DNA Neanderthal berapa persen, Denisova berapa persen gitu kan. Benar. Cuma mungkin orang juga banyak yang masih nggak percaya mungkin ya. Iya, atau ya tesnya nggak valid kan bisa aja juga. Iya. Iya. Soalnya ada juga yang berpendapat bahwa ya mereka itu overlap gitu antara Homo sapiens sama Neanderthal tuh overlap. Jadi Neanderthalnya punah, Homo sapiensnya muncul. Soalnya ya itu sih namanya teori kan. Iya Bilangnya benar. Neanderthal tuh punah 40.000 tahun yang lalu. Ya kan kalau dihitung ya harusnya ketemu ya kan kalau menurut bener 40.000 tahun yang lalu ya kan. Iya bener lah. Tapi memang dengan perkembangan AI ini akan membantu kita jauh lebih lengkap ya sejarahnya ya. Oh Mungkin iya. data-data yang tadinya kita belum temukan bisa jadi kekumpul misalnya ya kan. Kan ada kan beberapa yang ditemukan karena AI waktu itu lu pernah bahas juga kan. Iya. Beberapa penemuan sejarah Dokumennya atau bahkan dokumen yang udah apa? hancur misalnya. Bisa Sama AI bisa dibaca, bisa dibagusin iya. misalnya atau apa gitu ya. Iya luar biasa sih. Jadi dengan kemajuan teknologi ini bukan hanya masa depan yang terlihat, tapi masa yang di belakang tuh bisa terlihat lebih jelas. Apakah nanti mau dibuka apa enggak gitu aja ya kan? Sejarah yang baru lah anggapannya. Tergantung informasinya ada di tangan siapa gitu kan. Itu paling penting. Iya benar. Apakah mau dirilis atau enggak? Nah, cukup kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen baca komen. Let's go. Komen pertama ini dari @lighthope_glory ya kan. Menunggu riset potong gaya mulet katanya kan. Oh, Nggak mungkin saya Lu nggak potong pernah gaya ya? mulet. Mustahil itu. Lu kan ada sering pas kuliah. Nggak pernah gua. Coba lihat Potong gaya foto-foto di mulet. Facebooknya Richard Iya mungkin kan? masih ada tuh. Itu wah dulu ya potongan orang norak lah zaman kita kuliah. Zaman kita kuliah ya, bukan Zaman sekarang kuliah. ya. Sekarang trending. Sekarang trendy banget, banget. Justru gue agak maksudnya takut terlalu trendy gue. Nah, Kalau gue potong kayak gitu. takutnya kan pas lu motong ntar masuk list orang Indonesia yang harus di nerf katanya sih. Kan? No. Nanti kalau gue kawin hari patah hati sedunia sama Mars ditambah Marsan. Takutnya gitu nanti. Mimpi. Kalau gue potong Ngimpi rambut kali itu. mulet itu son, ya kan. Jadi itu alasan saya tidak potong rambut mulet. Ya. Tidak akan. Komen saya dari @sats. Ini belakangnya Jepang ya, sulit nih. Nah. Bang rajin upload video dong, soalnya udah hampir semua video aku tonton. Nah. Belakangnya Ganbate itu berarti artinya, ya kan? Suruh semangat. Sans Gambate semangat Iya, ya iya, kan. Tapi emang kita sekarang ini belakangan udah mulai upload seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Kita emang semoga makin banyak lagi ya ke depannya. Dan konsisten dulu lah. Konsisten dulu seminggu 2 kali dan kita lihat apa reaksi penonton gitu ya. Nah, reaksi penonton itu akan sangat menentukan gitu ya dengan jumlah video yang akan kita keluarkan gitu ya. Jadi doain aja kita akan semakin rajin lagi dan jangan lupa kalau misalnya nonton video nih, yang paling penting di like dulu lah bentar ya kan. Sangat like membantu sekali itu. Subscribe juga ya kan. Iya. Itu insya Allah kita akan lebih banyak lagi uploadnya gitu ya Son ya. Kalau ngeliat masih view-nya berapa ya? Oh masih 5 digit gitu. Kurang sama digit. Kurang. Iyalah. Kapan kita mau lebih dari Hakim gitu maksudnya nggak Son? Maksudnya Irfan Hakim maksudnya. Sulit itu mesti nggak tidur itu Nggak kayaknya. tidur ya. Sama mesti melihara kakak tua kayaknya tuh. Ya kan? Tapi ini kita udah gak tidur loh. Tidur sih. Masih belum Kurang kakak bisa. tuanya berarti. Oh iya. Iya. Semoga di sana bukan musang ya, nanti kakak tua ya. Adanya burung elang doang sama burung gereja situ. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong tulis komen di bawah karena itu adalah DS Respect for Us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Jangan lupa join member kita dan Discord link di deskripsi. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.